Jadi gue mau ngelanjutin cerita kedua untuk Demi Tanah Jawa, dimana cerita kedua ini gue akan ngebahas tentang Utami. Utami ini seorang perempuan cantik, cucu dari seorang simbah yang dilarang keras oleh simbahnya untuk masuk ke dalam rumah tua peninggalan Dukun Sakti Mandraguna. Rasa penasaran itu terbawa dari kalau bisa dibilang itu bukan mimpi, tapi lebih ke kayak ada pikiran yang masuk, ada bayangan yang masuk kalau gue itu pernah ngeliat secara bayang-bayang gue kalau pernah ada 3 anak kecil, 2 menghilang dan 1 lagi berhasil melarikan diri. Simbah dari si perempuan ini pernah bilang kalau jangan masuk, Dok, jangan masuk. Kalau kamu tidak mau dihantui oleh lelembut. Ya, namanya anak-anak kota, ketika dia datang ke desa atau ke tempat yang baru itu mungkin ngerasa kalau wow, ini tempat kayaknya seru dan menarik. Tapi justru malah tempat menarik itu ngebuat si perempuan tadi masuk ke dalam satu lingkaran yang bisa membahayakan dirinya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu keluarga dan orang-orang kampung yang tinggal di desa Wonokromo. Nekat masuk dan sampai akhirnya si perempuan itu ketemu sama penunggu benda pusaka. Bisa dibilang itu makhluk halus yang disebut dengan kuntilanak lanang. Hanya sekejap dia melihat, lalu dia kabur dari rumah tua tersebut. Dia tidak pernah bercerita sama simbahnya bahwa dia telah melanggar aturan, dia telah masuk, dia telah melalaikan apa yang diucapkan, apa yang dinasihatkan oleh simbahnya kepada dirinya. Ya, akhirnya keesokan harinya terdengar atau tersiar kabar seorang laki-laki meninggal dengan buah jakarnya yang hilang. Wah, itu menurut gue sih sesuatu yang gak masuk akal. Tapi kalau dipikir-pikir, biasanya kalau di daerah-daerah pedesaan atau Jawa itu banyak sekali mengandung unsur-unsur mistis yang masih dipegang kuat oleh warga-warga sekitar yang mungkin dia percayakan hal itu. Ya, namanya orang kota, kadang percaya kadang tidak gitu loh. Jadi gue pribadi masih belum belum benar-benar ya nggak sih ini gitu loh.
atau cuman hisapan jempol, atau cuman atau cuman sekedar ucapan-ucapan dan tersiar dari masyarakat gitu loh. Awalnya gue pengen banget untuk terjun langsung ke lokasi, tapi memang lokasinya ini sulit sekali untuk datang ke desa tersebut karena satu dan lain hal. Seorang sesepuh desa melarang untuk berkunjung ke tempat tersebut kalau tujuannya hanya untuk ngebuat konten atau ngebuat sesuatu yang untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri. Ya, gue akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan dulu sampai akhirnya dapat dapat lampu hijau untuk menuju tempat tersebut. Dan cerita-cerita yang sebelumnya juga pernah terjadi setelah si perempuan tersebut masuk ke rumah dukun Sakti Mandraguna yang sudah meninggal itu. Kuntilanak tersebut, kuntilanak lanang, selalu menghantui warga-warga sekitarnya. Bahkan sampai beberapa pengendara transportasi yang melintasi daerah tersebut sering mengalami kejadian naas atau kecelakaan, dan kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa atau mati. Sampai sekarang si perempuan tersebut tidak pernah menceritakan kalau dia yang menyebabkan bangkitnya kembali kuntilanak lanang. Dia takut dimarahin kakeknya, dia takut dimarahin sama warga sekitar, dia takut dibenci. Tapi semakin dia menyembunyikan hal tersebut, semakin pula dia dibayang-bayangi rasa bersalah dan rasa takut hingga sekarang. Sampai cerita ini saya dapat, cerita ini saya dengar, perempuan tersebut akhirnya memutuskan untuk menyudahi liburan di rumah Simbah. Namun naasnya dalam perjalanan pulang, kendaraan yang perempuan tersebut naiki mengalami kecelakaan kecil yang membuat perempuan tersebut harus dirawat secara kecil di rumah sakit di sekitar kejadian kecelakaan. Ya mau nggak mau, perempuan tersebut harus kembali lagi ke desa tersebut. Dan gue nggak tahu apakah ini adalah salah satu pertanggungjawaban si perempuan tersebut untuk menuntaskan masalah bangkitnya kuntilanak lanang ini.